Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami dengan kasih yang abadi, kami bersyukur hari ini kembali lagi kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58 dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu itu tidak sia-sia." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seorang ibu mendengar anak gadis yang disayanginya menikah dengan pria yang tidak disetujuinya. Ia terkejut dan mendadak terserang penyakit stroke. Anak gadisnya ini adalah kesukaan hidupnya dan ia tidak rela kehilangan anaknya itu. Kisah sedih ini menunjukkan bahwa fondasi kehidupan ibu ini masih lemah ya. Kisah ini hanya merupakan salah satu contoh dari sekian banyak orang-orang percaya yang belum siap menghadapi kenyataan hidup berkenaan dengan masalah-masalah pribadi yang menyakitkan. Tatkala suatu masalah yang berat datang, jiwanya mudah terguncang, pikirannya menjadi kalut, kacau balau. Makanan lezat terasa hambar, insomnia hadir pengganti tidur. Gundah gulana menyiksa jiwanya di sepanjang menit-menit kehidupannya. Dan itu merupakan suatu siksaan. Ada pula orang-orang Kristen yang lalu menjadi kecewa dengan Tuhan dan berpaling darinya. Sebenarnya masalah-masalah yang tampak berat itu bisa ditanggulangi tanpa merusak pikiran kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau jiwa seseorang sampai terguncang saat menghadapi kenyataan hidup yang pahit, artinya fondasi kehidupannya tidak kokoh. Fondasi kehidupan bukanlah kekayaan, relasi dengan pejabat tinggi dan aparat keamanan, reputasi yang cemerlang atau hal-hal duniawi lainnya. Karena semua itu dapat berubah seiring perjalanan waktu dan keadaan. Fondasi kehidupan seorang anak Tuhan adalah berpegang kepada Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan hidup. Tidak ada fondasi kehidupan yang lebih kokoh dari prinsip ini. Menjadikan Tuhan kesukaan hidup bukan karena kita membutuhkan Tuhan agar terhindar dari masalah-masalah dalam kehidupan ini, tetapi karena memang ialah satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Dengan itu kita dapat mengalami segala sesuatu namun tetap teguh dan kuat di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup ini penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak terduga. Banyak kesulitan dan masalah dapat terjadi. Tanpa mempunyai fondasi kehidupan yang kokoh, kita tidak akan sanggup menghadapi masalah terbesar kita. Mungkin saja suatu hari kita pasti menutup mata untuk selama-lamanya. Kita kehilangan atau meninggalkan apapun dan siapapun menghadapi kenyataan kekekalan yang dahsyat. Dengan fondasi kehidupan yang kokoh dalam menghadapi guncangan sebesar apapun, kita tidak akan jatuh. Justru sebaliknya, kita akan melihat bahwa persekutuan dengan Tuhan sebagai kekasih jiwa kita itu sangat indah. Iman dan jeripaya kita tidak akan sia-sia, menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan hidup dan rela kehilangan apapun merupakan fondasi kehidupan yang paling kokoh. Kita menjadikan Kristus kekasih jiwa kita. Kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Manakala kita bersekutu dengan Tuhan dan menjadikan Kristus fondasi hidup kita, maka goncangan apapun yang kita hadapi dan kita alami, Kristus memberi kita kekuatan dan kesanggupan. Kita kokoh, kita tetap berdiri meskipun di tengah-tengah kesulitan. Karena itu, jadikan Kristus fondasi kehidupan kita.
menikmati persekutuan pribadi, bangun manusia roh kita, bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan tidak tergantikan dengan apapun juga. Mari bangun manusia roh kita, mari bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, bangun dengan doa, bangun dengan kehidupan merenungkan firman Tuhan, bangun dengan memuji dan menyembah Tuhan. Maka fondasi hidup kita tatkala dibangun di atas dasar yang kokoh dalam Kristus, kita sanggup menghadapi gejolak kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Biarlah kami membangun fondasi hidup kami di atas dasar yang benar. Kami menikmati persekutuan bersama dengan Engkau setiap waktu. Kami bergaul karib dengan Engkau. Kami menikmati pengenalan akan Allah yang benar. Sehingga kami sungguh-sungguh memaknai, bahkan kami membangun manusia roh kami yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan benih firman-Mu dan biarlah kami senantiasa bergaul karib dengan Engkau setiap waktu. Terima kasih ya Bapa. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Namun sebelumnya ayo dukung channel Panda Love dengan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami. Tuhan memberkati kita. Amin.